Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pidato persuasif bersama saya Apsari Hernindya Rahayu. Ada dua kompetensi dasar yang harus kalian capai melalui pembelajaran hari ini. Yang pertama, menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Dan yang kedua, menuangkan gagasan ke dalam sebuah pidato persuasif secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menelaah struktur teks pidato persuasif dan menelaah kaidah kebahasaan dalam pidato persuasif, kali ini kita akan menyajikan teks pidato persuasif secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Kali ini kita akan belajar menuangkan gagasan ke dalam sebuah teks pidato persuasif. Mari kita ingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Struktur teks pidato persuasif diawali dengan pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan. Pengenalan isu kalian sampaikan pembuka sebagai pengantar kepada masalah yang akan dibahas. Rangkaian argumen sampaikan pendapat-pendapat terkait masalah yang kalian bahas dan perkuat dengan fakta-fakta. Kemudian tutup pidato kalian dengan pernyataan ajakan atau inti dari teks pidato persuasif. Kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami melalui pembelajaran ini yaitu ada kata sapaan. Kata sapaan ini fungsinya untuk menyapa audiensi dari pidato kalian. Kemudian yang kedua ada kosakata emotif. Nah, karena pidato persuasif ini bertujuan untuk mengajak seseorang atau audiensi, nah kalian harus bisa menggugah perasaan melalui kosakata emotif yang kalian gunakan dalam kalimat-kalimat ajakan. Jadi yang terakhir, gunakan kalimat ajakan dalam teks pidato persuasif, karena tadi inti dari pidato persuasif adalah mengajak audiensi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kalian sampaikan melalui pidato persuasif. Nah, sebelum berpidato kalian harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, topik, tujuan, dan audiensi. Tentukan topik yang menarik, pahami tujuan yang akan kalian sampaikan kepada audiensi, dan pahami juga kondisi audiensi yang akan mendengarkan pidato kalian. Ada beberapa langkah dalam menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, tentukan topiknya dulu. Di sini topik merupakan dasar dari pemikiran sebuah teks. Kemudian topik akan membantu kalian, mempermudah kalian untuk menulis sebuah teks pidato persuasif. Setelah kalian menentukan topik, kemudian buat kerangka pidatonya. Kerangka pidato kalian sesuaikan dengan struktur teks pidato persuasif yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembuka berupa pengenalan isu, isi berupa rangkaian argumen, dan penutup berupa pernyataan posisi. Setelah kalian membuat kerangka pidato, kembangkan kerangka tersebut ke dalam sebuah pidato persuasif. Ya, di sini buatlah pidato semenarik mungkin dengan kata-kata emotif yang menggugah perasaan audiens. Contoh dari teks pidato persuasif yang sudah saya buat, saya mengambil topik belajar dari rumah. Nah, kerangka teksnya ini berupa pembuka, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia belum kunjung usai. Hal ini tentu sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pendidikan. Kemudian di bagian kedua, banyak kesulitan yang dialami oleh siswa saat harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, gawai yang tidak memadai atau bahkan tidak ada, akses internet terbatas, kurang mahir dalam teknologi, dan sebagainya. Akan tetapi, bila kita terus-menerus melihat dari sisi negatif belajar dari rumah, tentu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Pada bagian penutup,
saya sampaikan, belajar dari rumah memang tidak mudah, tetapi banyak hal positif yang bisa kita raih. Kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tentu siap dalam menghadapi tantangan global. Nah, setelah saya membuat kerangka pidato tadi, saya buat teks pidato persuasif, saya kembangkan berdasarkan kerangka yang sudah saya buat. Ini contoh dari teks pidato persuasif yang sudah saya tulis. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai menulis teks pidato persuasif. Setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, silahkan buatlah sebuah teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kalian pelajari. Selamat menulis, selamat menuangkan gagasanmu, sampaikanlah pidatomu secara lisan melalui video yang kamu kirimkan ke link tugas kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mengevaluasi kemampuanmu dalam materi teks pidato persuasif melalui penilaian harian. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.